Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syurutul la ilaha illallah, seperti yang sudah kita janjikan pada pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan setiap hari Senin malam Selasa, di mana kita telah menjelaskan dua perkara penting yang ada di dalam dinul Islam ataupun kaidahnya. Maka berlanjut kepada syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Karena kita ketahui bahwasanya seluruh perkara-perkara di dalam agama Islam, maka semuanya bermuara kepada kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimatut tauhid, kalimat taqwa. Kalimat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini, kemudian memerintahkan manusia yang telah Ia ciptakan untuk beribadah kepada Allah, yang terkandung dalam makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat senjata kepada orang-orang yang memusuhi kalimat itu. Dan banyak keutamaan-keutamaan kalimat la ilaha illallah yang lainnya, sehingga di sana para ulama berusaha untuk memberikan penjelasan kepada umat ini agar kalimat tersebut tidak hanya difahami secara huruf saja, secara lafaz yang mudah diucapkan oleh lisan ataupun lidah manusia, akan tetapi tidak memberikan pengaruh sama sekali di dalam kehidupan, di dalam jiwa dan kehidupan mereka. Nah, jadi syurut ini merupakan jamak dari syartun, syurutun. Syartun secara lughatan atau secara bahasa bermakna alamah, tanda. Secara bahasa, syarat secara bahasa Arab, karena syartun ini ataupun dengan bahasa kita syarat, ini asalnya dari bahasa Arab. Syartun atau syurutun, maknanya adalah alamat, alamatun ataupun tanda. Dan ini dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-18. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqad jaa asyratuha. Faqad jaa asyratuha. Maka sungguh telah datang syarat-syarat kiamat. Maksudnya tanda-tanda kiamat. Ya, jadi wadih, jelas di sini bahwasanya syartun, syarat secara bahasa saja, secara bahasa Arab bermakna tanda, alamat. Alamat itu juga bahasa Arab kan gitu ya. Jadi tanda rumah seorang ya ada alamatnya. Nah, demikian. Akan tetapi secara istilah makna syarat adalah ma yalzamu min adamihil adamu wa la yalzamu min wujudihil wujud. Fa idza adamatis syurut aw ba'duha adamul masyrut wa la yalzamu min wujudi syarti wujudul masyrut. Jadi secara istilah makna syarat ini
Sesuatu yang tidak adanya melazimkan ketidakadaannya, dan keberadaannya melazimkan adanya dia. Ini secara istilah. Apa itu maksudnya? Maksudnya ketika syarat-syarat itu tidak ada, yang disyaratkan juga tidak ada. Namun namun ini bukanlah sebaliknya. Wala yalzamu min wujudi syarti wujudul masyrut, dan tidak melazimkan bahwasanya keberadaan yang tidak adanya yang disyaratkan itu kemudian tidak ada juga syaratnya. Maksudnya begini. Kalimat ulama terkadang mutar-mutar juga kan gitu ya. Syarat, karena memang syarat ini agak sedikit kalimatnya sedikit berbelit. Tapi mudahnya begini. Contohnya saja sholat. Kita ketahui yang namanya sholat itu dimulai dari takbir sampai salam. Wudu tidak masuk di dalamnya. Ya itu tidak? Tidak masuk di dalamnya. Satrul aurah tidak masuk di dalamnya. Ataupun yang lainnya yang dimasukkan oleh para ulama sebagai syarat-syarat sahnya sholat. Apa di antara syarat-syarat sholat? Ya contoh saja berwudu. Ya, berwudu merupakan salah satu syarat di antara syarat sahnya sholat. Artinya apa? Ketika seorang ingin mengerjakan sholat dari takbir sampai salamnya tadi, ini tidak akan sah sampai terpenuhinya syaratnya. Apa itu? Wudu. Tapi apakah setiap orang wudu harus sholat? Enggak. Apakah setiap orang yang berwudu mengharuskan dia sholat? Tidak. Tidak, karena berwudu bisa untuk baca Quran, berwudu untuk berzikir, berwudu sebelum tidur, berwudu untuk ini, untuk yang lainnya. Ya, atau berwudu sebatas untuk menyambung wudunya seperti amalan Bilal bin Rabah. Nah, Bilal ini salah seorang sahabat yang tidak pernah putus wudunya. Karena setiap dia putus wudunya, batal wudunya, dia akan berwudu, dia sambung lagi. Dan tidaklah dia berwudu melainkan dia akan mengerjakan sholat semampunya. 2 salam, 2 salam. Sholat sunnah wudu begitu, 2 salam terus. Makanya sampai-sampai Rasulullah mendengar bunyi seretan sendalnya Bilal di surga, mendahului Rasulullah SAW. Dikira Rasulullah amalan apa yang dimiliki Bilal, ternyata itu. Jadi tidaklah dia berhadas melainkan dia berwudu, batal wudunya, sambung lagi. Nah, jadi demikian. Bahwasanya ya seperti ini kurang lebih syarat, kan begitu ya. Jadi ada kelaziman dan ada tidaknya. Ya seperti ini, sholat. Apa syaratnya? Yaitu wudu. Tapi adanya wudu ini tidak mengharuskan adanya sholat. Taib. Nah, demikian. Itu diantara istilah dari syarat ini yang disebutkan oleh para ulama. Nah, di sini di dalam pembahasan ini syarat la ilaha illallah akan disebutkan kurang lebih 7 syarat sempurnanya kalimat la ilaha illallah. Dan perlu kita ketahui kenapa orang-orang Arab waktu itu ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan la ilaha illallah mereka enggak mau. Nah, gitu ya. Mereka langsung enggak mau. Karena mereka mengetahui, ya, mereka sangat mengetahui bahwasanya yang namanya satu perintah, satu amalan itu ada syarat-syaratnya. Nah, mereka sudah mengetahui syarat-syaratnya sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Kan gitu ya. Mereka sudah tahu syarat-syarat mengucapkan la ilaha illallah yang diperintahkan oleh Rasulullah, mereka itu sudah tahu. Makanya ketika diperintahkan ucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat yang kelima. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan tentang ucapan orang-orang kafir ini. Ketika mereka dikatakan ya kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah kepada mereka la ilaha illallah. Hendaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Tuflihu. Niscaya kalian akan selamat. Tapi apa jawaban mereka? Ya, di dalam surat Shad ayat yang kelima, di sana mereka memberikan jawaban. Allah Subhanahu wa taala meletakkan jawaban mereka dalam surat Shad ayat yang kelima. Apa kata mereka? Aja alal alihata ilahan wahidan inna hadzal syai'un ujab. Apakah Muhammad ini menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak selama ini kita sembah menjadi ilahan wahidan cuma satu aja?
Ya, jadi mereka mengoreksi Rasulullah. Artinya mereka faham kalau sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah berarti mereka harus beribadah kepada satu aja. Makanya mereka mengatakan aja alal aliha ilahan wahida. Apakah Muhammad ini akan menjadikan tuhan-tuhan kita yang banyak ini jadi satu aja? Inna hadalah syai'un ujab. Ini sesuatu yang mengherankan, kata mereka. Tidak mau mereka mengucapkannya. Kenapa? Mereka tahu syarat la ilaha illallah, makanya mereka nggak mau mengucapkannya. Tapi yang sangat kita sayangkan umat ini, apalagi umat akhir zaman ini, banyaknya mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak tahu syarat mengucapkannya. Nah ini yang berbahaya. Kalau cuma sebatas mengucapkan la ilaha illallah siapapun bisa, begitu ya, siapapun itu mampu. Nah orang-orang kafir di masa Rasulullah mereka enggan, nggak mau, karena mereka tahu syarat-syarat yang nanti akan disebutkan oleh ya para ulama dalam kitab ini, khususnya oleh mu'allif di sini ya Syekh Muhammad At-Tamimi. Ada 7 syarat la ilaha illallah. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, para ulama menetapkan bahwasanya syarat la ilaha illallah itu ada 7. Mungkin ada yang berkata, apakah memang ini langsung pembagiannya dari Rasulullah? Padahal kita tidak pernah mendapati Rasulullah mengatakan syarat la ilaha illallah ada 7. Tidak pernah kita dapati Rasulullah memang berkata demikian seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bunyal islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan atas 5 perkara. Ya, Rasul ditanya apa itu iman, Rasulullah menyebutkan 6. Nah, ini menunjukkan pembagian itu langsung dari Rasulullah. Kalau ada yang bertanya dari mana kita mengetahui kebenaran pembagian syarat la ilaha illallah ini ada 7, maka kita tanyakan juga dari mana kita bisa menetapkan syarat sholat itu ada sekian gitu ya. Ada 12 ataupun ada 13 yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Ada 6 ataupun ada ya 5, 6 atau 7. Ya, syarat sholat ataupun syarat-syarat yang lainnya. Dari mana ini? Pernahkah Rasulullah mengatakan kepada sahabat, wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, syarat-syarat sah sholat itu ada sekian, 1, 2, 3. Tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah. Makanya penetapan 7 syarat la ilaha illallah ini dalilnya adalah dari kitab dan dari sunnah Nabi, tapi dengan proses istiqra' wa tatabbu. Apa itu istiqra'? Dengan memperdalam bacaan, membaca, meneliti dan mendalami sehingga disimpulkan bahwasanya syarat la ilaha illallah ada 7. Demikian juga yang lainnya, rukun salat. Enggak ada Rasulullah pernah menyebutkan rukun salat itu sampai 13 sebutkan para ulama. Syaratnya ada 6. Kan gitu ya, satrul aurah, al-ilmu bil waqti, kan gitu ya, istiqbalul qiblah, al-wudu, toharoh minal anjas wal ahdas atau yang semisalnya, syarat-syarat sah salat. Ini memang tidak dibagi langsung oleh Rasulullah, tapi didapati dalilnya, dan inilah dikumpulkan oleh para ulama sehingga menjadi satu syarat. Nah, demikian, dan ini bukan perkara bid'ah, justru ini adalah suatu yang membantu umat ini, hasil ataupun kerja ataupun kerja keras dari para ulama untuk memberikan penjelasan dan rincian kepada umat-umat ini yang jauh dari menuntut ilmu, sehingga mereka langsung mendapatkan ringkasannya saja, kan gitu ya, langsung mendapatkan ringkasan-ringkasan yang bisa langsung mereka amalkan. Bahkan di sana para ulama mengatakan ya, mengapa umat ini atau umat akhir zaman sangat diperlukan perincian-perincian oleh para ulama dengan menyebutkan jumlah ataupun bilangan yang itu tidak pernah didapati di masa sahabat. Kenapa? Bukankah Rasulullah bisa saja membagi ini langsung, kan gitu ya, syaratnya sekian, ininya sekian, langsung disebutkan dengan jumlah. Kenapa tidak kita dapati di masa sahabat, kemudian banyak sekali kita dapati hari ini? Karena sungguhnya dahulu para ulama mereka tidak terfikirkan untuk membagi-bagi seperti itu. Ada syarat sah solat, rukun solat, wajib-wajib solat ataupun yang lainnya, haji, syarat sah haji apa. Tapi tatkala mereka banyak mendapati generasi demi generasi, ya, generasi demi generasi mereka dapati di antara mereka ada yang memaksa manusia untuk mengerjakannya, padahal itu hanyalah perkara sunnah, sampai ngotot-ngototan, padahal itu cuma sunnah saja, sampai bertengkar, bahkan sampai kepada pertumpahan darah, padahal itu perkaranya
adalah perkara yang pilihan saja, boleh dikerjakan, boleh tidak. Ya. Ustaz. Taib. Dimatikan aja videonya. Oh gitu ya. Oh ya. Allah. Putus suaranya. Taib. Kita lanjutkan. Ya. Para ulama melihat karena banyaknya orang-orang yang memaksa sesuatu padahal itu perkaranya pilihan. Tapi banyak sekali didapati orang-orang yang membiarkan saja perkara tersebut. Oh tidak apa-apa. Padahal itu perkara yang berkaitan dengan sah atau tidaknya satu amalan. Sehingga mereka pun membagi. Inilah syarat sah amal itu. Inilah rukun-rukunnya. Ini wajib-wajibnya. Ini sunnah-sunnahnya. Ini pembatal-pembatalnya. Kenapa boleh jadi nanti mereka melakukan sesuatu padahal itu pembatal amal. Demikian ya. Jadi ini diantara pendahuluan agar kita tidak ya merasa heran ataupun merasa bingung tentang penyebutan syarat la ilaha illallah. Kok nggak pernah dengar kayaknya kan gitu ya. Kok baru kali ini yang saya pernah mendengar itu dari kecil itu syarat itu ya syarat sah salat saja kan gitu ya. Ya justru syarat la ilaha illallah ini lebih diutamakan daripada syarat sahnya salat. Kenapa? Karena la ilaha illallah merupakan rukun Islam yang pertama. Kan gitu ya. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salat itu kan yang kedua, yang ketiga dan ya puasa yang ketiga dan seterusnya. Akan tetapi yang banyak kita dapati penjelasan tentang syarat salat kan gitu ya. Tapi syarat la ilaha illallah itu jarang dijelaskan. Nah, demikian. Ya justru ini yang lebih ya diperlukan oleh manusia. Yang lebih penting adalah syarat la ilaha illallah itu untuk difahami. Sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana kita ya telah menyempurnakan syarat-syarat tadi atau tidak. Ya, ataukah telah kurang syaratnya sehingga tidak sempurnalah ucapan la ilaha illallah tersebut di dalam diri kita. Baik. Kita langsung masuk kepada poin yang pertama. Nah, tadi kita sebutkan ada 7 syarat la ilaha illallah. Ya, kita usahakan untuk menyebutkan karena di sini beliau memberikan apa gitu ya, memberikan beberapa metode dalam penyampaian. Pertama, beliau akan menyampaikan 7 syarat itu secara ringkas. Mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan. Kalau tidak, kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Nanti setelah disebutkan 7 syarat itu, beliau akan memberikan apa dasar dan dalil-dalil penyebutan 7 syarat itu. Sehingga 7 syarat itu dijadikan oleh para ulama sebagai syarat la ilaha illallah. Nah, yang pertama yang merupakan syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan. Syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu yaitu mengetahui makna dari la ilaha illallah. Karena banyak sekali manusia yang mengucapkan ini tapi nggak tahu maknanya. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, kenapa orang-orang kafir ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah mereka nggak mau? Karena mereka tahu, mereka sudah punya ilmu tentang makna la ilaha illallah. Jadi ini syarat yang pertama, al-ilmu bimaknaha. Punya ilmu tentang makna la ilaha illallah. Karena makna di dalamnya ada nafyan wa isbatan. Ada penafian, ada penetapan. La ilaha ini penafian, illallah ini penetapan. Ada yang dinafikan. Apa itu yang dinafikan? Yang dinafikan, yang dibuang itu adalah sesembahan selain Allah. Ini yang tidak disetujui orang-orang kafir. Karena dengan mengucapkan la ilaha illallah berarti mereka dipaksa untuk meninggalkan sesembahan selain Allah. Mereka nggak siap. Mereka masih senang, masih cinta, masih doyan sama berhala. Ya, masih senang, masih cinta kepada sesembahan selain Allah. Padahal kita ketahui yang namanya cinta pertama sekali harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih senang. Artinya apa? Mereka telah memenuhi syarat ini. Mereka tahu makna la ilaha illallah. Kan tapi ya kita dapati justru umat ini mereka banyak mengucapkan la ilaha illallah, bahkan sampai berbuih mulutnya, mutar kanan mutar kiri mungkin la ilaha illallah, tapi ketika ditanya apa itu maknanya, maka mereka tidak mengetahui kecuali tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah yang bisa mereka jawab. Apa itu la ilaha illallah maknanya? Tidak ada Tuhan selain Allah.
kalaulah memang ini makna la ilaha illallah, jelas salahnya. Karena kita dapati buktinya sampai hari ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Berarti apa faedah la ilaha illallah ini? Kalau cuma kita sebutkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka orang-orang Nasrani mengatakan ada mas, ada Tuhan selain Allah, gitu ya. Tuh ada yang nyembah gunung, ada yang nyembah keris, ada yang nyembah laut, ada yang nyembah sapi, kan gitu ya, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah ini, banyak. Masa kalian bilang tidak ada Tuhan selain Allah? Banyak Tuhan selain Allah. Nah, ya, jadi jelas ini adalah makna yang salah, tidak sempurna. Sehingga kata beliau sini harus memenuhi nafyun wa isbatun. Makna la ilaha illallah itu adalah satu penafian. La ilaha ini adalah bahasa Arab. Jadi kenapa orang Arab memang lebih paham kan gitu ya, karena ini bahasanya mereka. Yang namanya bahasa Arab itu memang ada istilah mubtada dan khobar. Kan gitu ya, mubtada dan khobar. Terkadang ada khobarnya itu yang disembunyikan, hanya disebutkan mubtadanya saja. Ini perkara yang ma'ruf. Ya, la ilaha ini adalah satu mubtada yang khobarnya itu memang sudah, ini gaya bahasa Arab kan gitu ya. Yang khobarnya itu memang disembunyikan. Makanya ketika ditakwilkan makna la ilaha illallah, yakni la ilaha bihaqqin. Ya, la ilaha yakni la ma'bud. Ilah itu maksudnya la ma'bud, la ilaha bihaqqin. Tidak ada ilah yang paling berhak untuk disembah. Inilah makna yang sempurna. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Tidak juga Tuhannya ya Nasrani, tidak juga Tuhannya Yahudi, tidak Tuhannya Majusi, tidak Tuhannya ini. Tidak ada yang berhak disembah, semuanya itu. Artinya dengan ucapan la ilaha kita telah mengkafirkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini Tuhan kalian, ini kufur, ini Tuhan kufur, enggak pantas, enggak berhak disembah. Sehingga muncul pertanyaan, kalau gitu apa yang berhak disembah? Illallah. Inilah dia isbatnya, ditetapkan. Ya, ini dia. Cuma Allah yang berhak disembah. Jelas atau tidak? Jelas. Ini yang harus diketahui. Inilah dia katanya al-ilmu bimaknaha. Syarat la ilaha yang pertama adalah tahu tentang makna la ilaha illallah itu. Ada penafian, dibuang semua Tuhan-Tuhan yang disembah manusia itu. Itu enggak gitu ya. Enggak berhak. La ilaha bihaqqin. Ya, enggak berhak semuanya, bersih. Ya, sama seperti yang kita ungkapkan, namanya untuk mengisi diri dengan tauhid itu harus dibersihkan dulu syiriknya. Seperti satu bejana yang kotor kan gitu ya, ingin dituangkan air yang bersih, tapi bejananya kotor. Ya gimana kan gitu ya? Air itu tidak akan mungkin dikatakan air bersih di bejana yang kotor itu. Tapi kalau bejananya dibersih duluan, kan gitu ya, bersihkan dulu baru diisi dengan tauhid. Nah demikian juga bersihkan diri dulu dari kesyirikan, keyakinan yang syirik, baru dia diisi dengan tauhid. Sholat dia memang untuk Allah. Orang-orang berkata, oh saya sholat ikhlas, puasa ikhlas, kan gitu ya, ini ikhlas. Tapi ketika berdoa dia sebut juga selain Allah. Tolonglah sampaikan sama Allah, wahai, dia panggilin, kan gitu ya. Yang wahai selain Allah dia panggil supaya menyampaikan apa yang menjadi ya hajatnya, keperluannya, keinginannya. Nah demikian. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an, itu merupakan syarat yang pertama kurang lebihnya yang disampaikan oleh beliau di sini. Nah demikian. Jadi kita harus mengetahui ya mengilmui makna dari la ilaha illallah, ini merupakan syarat yang pertama. Taib. Nah, adapun lawan dari ilmu adalah al-jahlu. Makanya beliau di sini mengatakan ini merupakan syarat yang pertama. Hadza huwa syartul awwalu minasyurutis sab'ah. Ini merupakan syarat yang pertama dari 7 syarat yang akan disebutkan nanti. Wa huwal ilmu al-munafi lil jahl. Syarat yang pertama yang dimaksud di sini adalah ilmu yang menafikan kebodohan. Ketika kita sudah mengetahui ilmu dari makna la ilaha illallah, maka hilanglah kebodohan kita tentang la ilaha illallah. Mungkin selama ini ya orang-orang ya jahil dalam masalah makna la ilaha illallah. Dengan memiliki ilmu tersebut, maka hilanglah, dinafikanlah kejahilan dari dirinya, sehingga dia menjadi seorang yang alim tentang makna la ilaha illallah. Dan di sini beliau memberikan tambahan bahwasanya ketika kita mengetahui lawan dari ilmu adalah jahlu. Al-ilmu lawannya adalah al-jahlu.
Sementara jahil itu ada dua jenis. Yang pertama kata beliau jahlun murakkab. Jahil murakkab ataupun jahil kuadrat. Jadi benar-benar jahil kan gitu ya. Benar-benar jahil. Jahil yang kedua yakni jahlul basit. Ya. Jahil terhadap satu makna saja dia. Jahil terhadap sesuatu makna. Nah, di sini beliau mengatakan yang dimaksud dengan jahlul murakkab huwa tasawwara syai'a ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi'. Yaitu seorang yang membayangkan sesuatu berbeda dengan realitanya. Kan gitu ya, cangkir. Tapi yang dia bayangkan mungkin kan gitu ya, piring. Ini jahil murakkab ini kan gitu ya. Ini benar-benar buah blok kan gitu. Sudah tahu cangkir gimana bentuknya yang dibayangkan adalah piring kan gitu ya. Nah, demikian itu namanya jahil murakkab. Nah, adapun jahlul basit kata beliau yaitu adamul ilmi bisyai, seorang yang tidak tahu dalam satu perkara saja. Kan gitu ya. Dia tidak tahu memang ini. Jika ditanya, "Kamu tahu enggak misalnya berwudu?" "Saya tidak tahu." Ini jahlul basit namanya. Kenapa? Karena yang lainnya dia masih tahu. Kan gitu ya. Tahu enggak tentang puasa? Oh, puasa tahu. Kan gitu ya. Tahu haji? Oh, haji tahu. Tapi berwudu tahu enggak? Oh, enggak tahu. Ini namanya jahlul basit. Kemudian ya kalau orang, "Kamu sholat tahu enggak?" Enggak tahu gitu kan. Syarat sah sholat enggak tahu juga. Ini jahil murakkab. Berdouble-double gitu ya, double. Berlapis. Taib. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yakin. Yang pertama al-ilmu al-munafi lil jahl, ilmu yang menafikan kejahilan. Yang kedua al-yakin. Syarat la ilaha illallah kedua adalah keyakinan. Yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Setelah tadi apa yang pertama? Ilmu, mengetahui maknanya dulu. Setelah tahu baru diyakini. Yang mengherankan terkadang orang-orang beralasan dengan yakinnya dia tapi nggak ada ilmunya. Ini aneh bin ajaib, kata orang-orang, aneh bin ajaib. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sudah manusiawi. Seseorang yang meyakini, kan gitu ya, seorang yang meyakini sesuatu pasti didahului karena taunya dia sesuatu itu, ya atau tidak? Iya. Seorang kita tanya begini, "Kamu yakin nggak kalau gajah itu belalainya di hidungnya, di mukanya? Di hidungnya ataukah dia di punggungnya belalai gajah?" Ya. Kemudian dia mengatakan, "Oh, saya yakin betul yang namanya gajah belalainya itu di arah hidungnya." Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia tahu kan gitu ya. Dia tahu sudah ilmunya. Nah, demikian. Nah, orang-orang sekarang mengatakan, "Oh, saya yakin." Tapi ilmunya nggak ada. Ini salah. Karena sungguhnya tahapan. Ya, makanya kenapa kita disuruh ataupun diperintahkan menuntut ilmu. Apa tujuannya? Menguatkan keyakinan. Kesalahan orang-orang awam ataupun kaum muslimin secara umum kita katakan bahwasanya mereka ya tergesa-gesa untuk berdalih dengan mengatakan yang penting kan saya yakin. Nah, itu dia. "Pak, kenapa mengamalkan amalan ini?" "Ah, yang penting kan yakin." Yakin saya, Allah itu kan maha menerima, kan gitu ya. Saya yakin diterima. Nah, ini sudah keliru. Dari mana kita meyakini sementara kita nggak tahu ilmunya? Tahu nggak ini diperintahkan atau tidak? Apa syarat-syarat ini supaya diterima? Apa syarat pembatalnya? Nggak tahu kan gitu ya. Itu kan ilmu. Nah, demikian. Jadi ilmu merupakan ya syarat la ilaha, yakin merupakan syarat la ilaha illallah yang kedua. Makanya beliau di sini mengatakan asani al-yakin wa huwa kamalul ilmi biha al-munafi lisyakki war raibi. Syarat la ilaha illallah yang kedua adalah yakin, yaitu keyakinan. Ini merupakan kesempurnaan ilmu dari syarat yang pertama tadi. Jadi ilmu itu tidaklah sempurna sampai dia meyakininya. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya, di atas singgasananya, kita tahu ini ilmunya dari mana? Dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kalau kita tidak meyakini, maka terjatuhlah kita kepada jahil murakkab. Gitu ya. Jahil murakkab. Karena sudah jelas ayatnya ada. Karena sesungguhnya ilmu dituntut untuk diyakini. Tapi ketika kamu yakin gak Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, atau ketika ditanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, dia bersemayam di atas arsy-Nya, dia bukan di mana-mana. Aduh, saya nggak yakin.
kalau Allah di atas ars jauh betul ya. Ya, kalau Allah di atas ars berarti jauh Allah dari kita. Bukankah kalau Allah itu di mana-mana seakan dia dekat sama kita? Nah, ini kadang ada alasan begitu kan? Iya. Ini berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kan begitu ya. Kalau Anda iya, kalau Anda jauh dari saya gitu ya. Kalau Anda di atas saya, di atas pesawat, Anda itu jauh dari saya. Tapi jangan samakan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda jauh di atas pesawat, di atas sana kan gitu ya. Ya ini jauh kan gitu ya, jauh. Tapi ini kan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Walaupun itu jauh menurut kita, tapi apa yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Dia Maha mengetahui, bahkan sampai perkara rahasia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi yakin ini merupakan syarat yang kedua, ini kamalul ilm kata beliau. Merupakan kesempurnaan ilmu dari kalimat la ilaha illallah tadi. Al-munafi lisyakki warraibi. Dan keyakinan inilah yang akan membersihkan diri kita dari keraguan-raguan, dari syak warraib, yaitu dari keraguan-raguan. Ilmu sudah kita tahu, sudah kita dapati maklumatnya, informasi sudah sampai kepada kita. Apa langkah berikutnya? Diyakini. Karena ketika kita meyakininya, maka di sanalah keraguan-raguan tadi akan sirna. Kan gitu ya. Kecuali nanti terkadang akan muncul itu jika datang was-was dari syaitan. Oleh karena itu ketika dia datang was-was dari syaitan, Rasulullah memberikan satu kaidah, ya, yaitu untuk meninggalkan hal-hal yang meragukan, tinggalkan. Nah, sungguhnya asal hukumnya kita kalau sudah yakin ya sudah, kan gitu ya. Maka dia tetap di atas keyakinannya. Itu syaitan terkadang memberikan was-was, menyebabkan manusia menjadi ragu-ragu. Nah, yakin dengan kalimat la ilaha illallah tadi, bahwasanya ini merupakan ya kalimat yang memiliki makna untuk menafikan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan bahwasanya dialah Allah yang paling pantas untuk diibadahi. Nah, jadi demikian. Sehingga ini yang disebut dengan ilmu yakin. Kan gitu ya. Ilmu yakin, ilmu yang sampai kepada keyakinan. Baik. Tidak seperti orang-orang yang mengatakan yakin tapi tanpa ilmu. Ini tidak boleh. Ini melanggar fitrah manusiawi, kan gitu ya. Yang ya. Iya, ikut-ikutan aja seperti itu. Itu hanya lisannya saja mengatakan saya yakin. Tidak mungkin. Ini keyakinan yang nggak bisa dibenarkan. Karena saya yakin itu namanya bahasa saya yakin. Kenapa? Karena saya sudah tahu. Kan gitu ya. Seperti seorang bersaksi, kamu yakin dia itu jujur? Saya yakin. Kenapa? Karena dia telah menyaksikannya gitu ya. Dia tahu orang ini gimana. Dia sudah mendapatkan informasi dan berita. Dia mendapati secara langsung. Dia pun berani mengatakan saya yakin dia itu orangnya jujur. Nah, itu dia baru benar. Tapi nggak kenal. Kamu kenal sama si fulan B? Oh ya, kenal, pernah ketemu sekali. Kamu yakin dia itu jujur? Oh, saya yakin dia jujur. Padahal nggak kenal kan gitu ya, baru kenal sekali. Ini nggak bisa. Nah, demikian. Jadi harus didukung dengan ilmu terlebih dahulu. Yang ketiga, dari syarat la ilaha illallah, al-ikhlas al-munafi lisyirki. Ikhlas dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi harus ikhlas. Kenapa? Karena ini akan membersihkan dari kesyirikan. Orang-orang musyrik itu walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, kalau didapati itu pun tidak dengan keikhlasan mereka manggil-manggil Allah. Itu hanya pada waktu-waktu yang terdesak saja mereka mengatakan demikian. Kan gitu ya. Seperti yang dikisahkan oleh Allah dalam beberapa ayat dalam surah Al-Ankabut. Ya, wa idza raqiba fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najahum ilal barri idzahum musyrikun. Jadi ini cerita Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang-orang musyrik dulu apabila mereka berlayar di lautan dan kapal mereka itu diterjang oleh ombak, hampir-hampir mereka mau tenggelam, maka mereka akan berdoa sama Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas mereka. Tapi ikhlasnya waktu itu aja. Enggak ikhlasnya pada itu aja gitu ya. Inilah Allah kisahkan seperti itu. Ya, wa idza ruqibal fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika kapal mereka itu dihempas oleh ombak, itu mereka akan doa, ya Allah selamatkan kami, selamatkan kami. Ikhlas mereka, nggak pernah mereka manggil tuh kalau kondisi seperti itu, mereka nggak akan pernah manggil Lata, Uzza, nggak pernah mereka panggil, karena mereka tahu nggak bisa datang Lata, Uzza, Lata dan Uzza itu. Ya ini memang kejahilan ya, kan gitu ya. Sudah tahu nggak bisa, tapi kenapa masih disembah juga, kan gitu. Ini mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Falamma najahum ilal bar, Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kami selamatkan mereka sampai ke daratan, idahum musyrikun. Ya, syirik lagi mereka. Mereka balik syirik lagi. Jadi kalau orang dulu saja gitu ya, orang-orang musyrik dulu, musyrik itu diperangi oleh Rasulullah kan gitu ya. Dalam keadaan genting terdesak itu masih minta sama Allah. Ini kita dapati muslim hari ini loh. Muslim hari ini ketika genting dan terdesak itu datanginya ke dukun. Aneh kan gitu ya. Kan gitu ya, aneh. Orang dulu yang musyrik digelari musyrik oleh Rasulullah SAW masih disebut oleh Allah gitu-gitu musyrik. Kalau doa mereka itu ikhlas. Ini kita ini muslim menamakan dirinya muslim dalam kondisi terdesak kan gitu ya, kebingungan, itu datangi para nggak normal. Ahli supranatural kan gitu ya. Paranormal yang didatangi. Nah, ini kan aneh ini. Kok kalah sama orang musyrik kan gitu ya. Makanya satu ungkapan yang tidak benar mengatakan hari ini kok masih ada kesyirikan, nggak mungkin. Ada orang-orang yang ketika kita mengatakan dakwah yang paling utama hari ini adalah dakwah tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, mengingatkan manusia supaya jangan berbuat syirik, kemudian dia nyeloteh, emang ada orang Islam sekarang nyembah berhala? Kan gitu ya. Memang tidak ada, tapi keyakinan mereka masih meyakini adanya berhala selain Allah. Nah, ini bahaya, adanya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Karena ya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan keikhlasan ini akan membersihkan dari kesyirikan. Dan kata beliau di sini pada syarat yang ketiga ikhlas ini, secara bahasa makna ikhlas adalah at-tasfiyah. Tasfiyah itu membersihkan. Ya, membersihkan, memurnikan atau membersihkan. Itu makna ikhlas secara bahasa Arab. Akan tetapi secara syar'i makna ikhlas adalah mahabbatullahi wa iradatu wajhihi wa taswiyatul ibadati kulliha lahu wahdah minasyirki kullih li'annahu wal mustahaq laha duna man siwah. Tapi secara syar'i makna ikhlas adalah kecintaan kepada Allah, mengharap wajahnya dan membersihkan ibadah seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dialah yang paling berhak untuk mendapatkan ibadahnya hamba-hambanya tadi, bukan selainnya. Jadi itu makna ikhlas secara syar'i. Tapi kalau secara bahasa saja dia bermakna tasfiyah, yaitu pembersihan. Jadi memang ikhlas itu adalah membersihkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Itulah dia ikhlas. Ikhlas itu memang ya deterjen. Gitu ya bahasanya, untuk membersihkan noda-noda kesyirikan dari keyakinan dari hati kita, sehingga ketika itu hilang, bersih, ikhlas. Dengan ikhlas tadi benar-benar keikhlasan itu kita pasang, akan bersihlah tadi kesyirikan. Yang masalahnya ikhlas itu tapi di lisan saja, gitu ya, ikhlas tapi di lisan, tidak dibuktikan dengan amalan-amalannya tadi. Nah, demikian. Itu yang ketiga. Yang keempat, syarat la ilaha illallah adalah as-sidqu al-munafi lil kadhibi al-mani' minan nifaq. Syarat la ilaha illallah yang keempat adalah as-sidq, yaitu jujur, bukan bohong gitu ya. Ketika mengucapkan la ilaha illallah tidak seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah tapi bohong. Ya, dusta mereka. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala langsung mengkhususkan ada surat Al-Munafiqun, di sana kita lihat bagaimana kedustaan ucapan iman mereka. Ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan di antara manusia ada yang mengatakan bahwasanya kami beriman kepada Allah padahal mereka enggak beriman sama sekali. Nah, demikian. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah, ya, jadi kalau orang syirik sudah kita dapati mensekutukan Allah, ya kita dapati ada yang lebih parah lagi kan gitu ya. Munafik ini yang benar-benar parah juga ini. Atributnya Islam kan gitu ya, zahirnya Islam, tapi sebenarnya dia dusta sama sekali, tidak beriman, kafir hatinya. Alhamdulillah. Nah, demikian. Jadi makanya para ulama meletakkan ini menjadi syarat yang keempat. Setelah dia tadi ikhlas, benar-benar ikhlas ketika mengucapkan la ilaha illallah tadi, kemudian harus disempurnakan syarat berikutnya, jujur di dalam pengucapan la ilaha illallah, bukan dusta ya, bukan karena untuk hal-hal yang lainnya, bukan karena untuk dunia,
bukan karena untuk menikahi seorang wanita, bukan untuk mendapatkan ya untuk mendapatkan harta. Nah mungkin dapat, kalau masuk Islam katanya nanti dapat ini, katanya dapat zakat, masuklah Islam. Kan gitu ya. Dan karena itu, nah demikian. Jadi dia akan membersihkan al-kadzib. Kadzib ini ya merupakan as-sidq ini juga akan menolak dari kemunafikan, membersihkan diri dari kemunafikan. Maka ini merupakan syarat yang keempat kata beliau. Ya, untuk menafikan ya kedustaan tadi dan menghalangi dari sifat munafik. Nah, demikian. Karena sungguhnya kalimat la ilaha illallah ini seperti yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengucapkannya akan tapi hati mereka mereka tidak jujur di dalam ucapan la ilaha illallah tersebut. Ya, mereka berdusta padahal hati mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Nah, di sini beliau memberikan tambahan bahwasanya yang dikatakan nifaq ya ataupun kemunafikan huwa izharul khair wa ibtanus syarr ya dan billahi minan nifaq. Yang dikatakan nifaq ini adalah memperlihatkan kebaikan dan menyembunyikan keburukannya. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan ini. Nah, demikian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, adapun makna as-sidqu ya ataupun jujur ini as-sidq secara bahasa, dan ini mungkin pernah kita sebutkan, mutabaqatu syai' lil waqi', kecocokan sesuatu dengan realitanya. Inilah dia, kan gitu ya. As-sidq, jujur itu yang maksudnya sesuatu itu cocok dengan realitanya. Kondisi lahir sama dengan batinnya. Nah, jadi ini merupakan syarat yang keempat yang nanti dalil-dalilnya bisa kita sebutkan ya nanti pada pembahasan yang berikutnya, karena beliau di sini hanya memberikan pemaparan secara global saja untuk menunjukkan ketujuh syarat tadi. Nah, kemudian yang kelima di antara syarat la ilaha illallah yaitu al-mahabbah. Ya, al-mahabbah li hadhil kalimah lima dallat alaihi wa sururu bidzalik. Syarat yang kelima adalah al-mahabbah li hadhil kalimah, mencintai kalimat ini, jangan sampai benci sama kalimat ini. Ya, jangan sampai dalam hatinya ada rasa benci dengan kalimat la ilaha illallah. Setelah dia tadi tahu ilmunya, dia yakini dari ilmu yang sudah dia ketahui, kemudian dia ikhlas, dia jujur, gitu ya. Kemudian ya syarat yang berikutnya ataupun yang kelima ini al-mahabbah. Dia mencintai kalimat ini, al-mahabbah li hadhil kalimah. Dia cinta sama kalimat ini. Ya, dia mencintai kalimat ini. Bahkan kita dapati orang-orang saleh sebelum kita, bahkan mereka ya menegakkan ataupun membela kalimat la ilaha illallah ini. Menegakkan kemudian meninggikan kalimat la ilaha illallah. Jadi mencintai kalimat la ilaha illallah ini. Ataupun mencintai apa saja yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah ini. Apa yang ditunjukkan di dalam kalimat la ilaha illallah? Ya, yang ditunjukkan di dalam kalimat la ilaha illallah adalah an-nafi wa isbat tadi, menafikan seluruh sesembahan selain Allah, apapun itu. Orang Nasrani sembahannya ini enggak sah, ini sembahannya kufur, ini sembahannya enggak sah. Cuma Allah yang sah. Nah, kita harus mencintai maknanya ini. Karena mungkin ada sebagian orang, oh iya saya cinta la ilaha illallah, oh saya cinta. Tapi ketika dijelaskan maknanya, bahwasanya kalimat ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang disembah oleh mereka itu harus dikafirkan. Wah, masa sih kita harus orang kafir? Oh jangan, dia kan manusia juga. Itu ya. Nah, ini dia. Sulit seperti itu. Kalau kita memang mencintai kalimat ini, berarti makna yang ditunjukkan oleh kalimat ini juga kita cintai, kita senangi. Kalau memang itu maknanya, bahwasanya makna la ilaha illallah adalah mengingkari seluruh sesembahan-sembahan mereka. Artinya yang mereka sembah itu, ibadah mereka itu adalah ibadah yang batil. Ini harus kita cintai makna seperti ini. Iya, benar seperti itu. Itulah dia kalimat la ilaha illallah. Kita harus mengingkari mereka dan cuma satu saja yang boleh diibadahi. Ya, ketika mereka beribadah kepada selain Allah, ya batil ibadah mereka. Nah, demikian. Jadi mencintai makna yang ditunjukkan di dalamnya dan gembira dengan kalimat itu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu yang kelima ya dari syarat la ilaha illallah yang kelima. Yang ke-6.
Ya, nanti perinciannya yang didukung oleh dalil-dalilnya nanti mungkin pada pembahasan yang berikutnya nanti, karena di sini beliau memberikan urutan seperti itu. Pemaparan secara umum dulu, nanti baru ada perincian dalil yang mendukung bahwasanya ini syarat-syaratnya. Kemudian yang ke-6 dari syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyadu bi huquqiha. Tunduk dengan hak-hak kalimat la ilaha illallah tersebut. Ya, al-inqiyad. Jadi tunduk ya dengan hak kalimat tadi. Apa yang dimaksud bi huquqiha, yaitu amalan-amalan yang diwajibkan. Karena kalimat ini mengandung makna bahwasanya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti siap diperintah dan siap dilarang. Tunduk al-inqiyad. Tunduk dengan perintah yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Makanya kita sebutkan tadi awal bahwasanya seluruh perkara di dalam Islam muaranya kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Subhanallah, kan gitu ya. Makanya ini merupakan kalimat yang dengannya Islam ini ditegakkan itu dengan kalimat itu tadi, dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya Rasul mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, demikian. Jadi al-inqiyad, tunduk dengan perintah-perintah kalimat ini. Tuntutan dan konsekuensinya yaitu amalan-amalan yang diperintahkan dan dilarang. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya banyak sekali orang-orang yang mengatakan tunduk kepada Allah. Kamu tunduk kepada Allah. Kita tunduk kepada Allah. Tapi buktinya ketika dia diperintah nggak mau. Kan gitu ya. Apa bedanya sama iblis? Ya, iblis itu ya tunduk dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ya tunduk sama Allah. Apakah ngelawan? Kan gitu kan, enggak kan gitu ya. Tapi ketika dia diperintah untuk sujud kepada Adam, dia pun enggak mau, kan gitu ya. Dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Itu yang keenam. Jadi al-inqiyad bi huquqiha wa hiyal a'malul wajibah. Tunduk dengan hak-hak kalimat la ilaha illallah, yang dimaksud di sini adalah amal-amal yang diwajibkan seperti sholat, puasa, kan gitu ya, dan yang lainnya. Itu merupakan hak-hak dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Ikhlasan lillah wa talaban limardatihi. Ya, kemudian tulus hanya kepada Allah di dalam melakukan amal tersebut, namanya tunduk, dan ya hanya menuntut ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-inqiyad ini kata beliau didduhu at-tarku. Jadi al-munafi lit-tarki, untuk menafikan at-tark, meninggalkan. Namanya tunduk supaya dia jangan meninggalkan Islam. Kenapa dia meninggalkan Islam? Karena dia tidak tunduk, ya, enggak tunduk sama Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk dengan kalimat la ilaha tadi. Baik. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir. Yang ketujuh di antara syarat la ilaha illallah, ataupun ini merupakan syarat yang terakhir, ya. Kemudian nanti akan kita berikan penjelasan secara dalil-dalilnya. Kalau ini tadi hanya pemaparan umum saja. Yang ketujuh adalah al-qabul al-munafi liraddi. Menerima kalimat tersebut, qabul. Jadi benar-benar menerima dengan lapang dada kalimat itu. Karena ini akan menafikan ataupun membersihkan dia dari ar-radd, dari penolakan. Karena Islam tapi nolak, kan gitu ya. Islam enggak nerima Islam tapi tidak menerima apa yang datang dari Islam itu sendiri. Jadi al-qabul, benar-benar menerima kalimat la ilaha illallah tersebut. Jadi dia terima dengan lapang dada. Ya, dia ucapkan dengan lisannya, kemudian dia terima dengan hatinya, dan tidak ada penolakan dengan kalimat tersebut sebagaimana ini terjadi ya kepada orang-orang kafir di masa Rasulullah SAW ketika mereka menolak makna la ilaha illallah, enggak mau mereka menerimanya. Mereka menolaknya. Mereka merasa enggan dan sombong terhadap kalimat la ilaha illallah. Dan ini merupakan syarat yang ketujuh dari penyempurna syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi dari 1 sampai 7. Nah, jadi demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini adalah ketujuh syarat yang disebutkan oleh para ulama sebagai syarat la ilaha illallah
Seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi, bahwasanya mereka mengumpulkan ketujuh syarat ini bukanlah hanya semata-mata ya dari akal pikiran mereka saja, tanpa ada dukungan-dukungan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyebutan 7 syarat la ilaha illallah ini nanti akan kita dapati dukungannya didapat dari Al-Qur'an dan dari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadilah dia menjadi syarat diterimanya la ilaha illallah bagi seorang yang mengucapkannya. Karena dia harus didahului oleh ilmu tadi. Kemudian dia meyakini, ya, setelah itu dia membenarkannya, ya, ikhlas terhadap kalimat tersebut. Kemudian mencintai kalimat tersebut sampai kepada ya inqiyad, tunduk, kemudian ya akhir dengan menerima kalimat tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan, yaitu dari 7 syarat la ilaha illallah. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu adillatu hadhihi syurut, kata beliau. Dalil-dalil dari ketujuh syarat ini yang diambil dari kitabullah Al-Quran dan diambil dari sunnah Rasulullah atau dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini nanti pembahasannya mungkin lebih sedikit panjang karena akan memaparkan dalil-dalilnya, sehingga disimpulkanlah bisa 7 ini karena didapati dalil-dalil tadi, maka mereka memberikan kesimpulan 7 inilah menjadi syarat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.